Melainkan satu kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kesetiaan mereka di hadapan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Ayub, Daud, anak-anak murid-murid Tuhan Yesus, dan juga Rasul pada saat itu. Oleh sebab itu, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana penderitaan atau badai kehidupan yang dialami oleh anak-anak Tuhan pada saat itu dijadikan sebagai suatu kesempatan, ya, kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kesetiaan mereka terhadap Allah. Kita akan melihat beberapa hal mengenai kesetiaan mereka yang mereka tunjukkan di hadapan Allah melalui penderitaan mereka. Hal yang pertama yang dapat kita lihat bahwa mereka tetap setia mengikuti Tuhan meskipun hidup mereka dalam kesusahan. Kita dapat melihat dalam kehidupan Ayub pasal 2 ayat 9, ya. Di sana bahwa ketika Ayub mengalami suatu penderitaan sakit penyakit pada saat itu, sahabat-sahabat yang selama ini bersama-sama dengan Ayub mengerjakan segala pekerjaannya, malah mereka menentang semua apa yang Ayub lakukan. Ya, mereka mencaci maki, bahkan mereka memperkatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Ayub, yang tidak membangun Ayub ketika Ayub menghadapi persoalan dalam kehidupannya. Bahkan istrinya sendiri pun mengatakan kepada Ayub untuk mengutuki atau meninggalkan Allah pada saat itu. Coba kita bayangkan dalam kehidupan kita hari ini, anggota keluarga kita mengatakan kepada kita untuk meninggalkan Allah kita ataupun mengutuki Allah kita hari ini. Ya, sehingga Ayub mengatakan kepada istrinya, masakan dengan hal yang tidak baik kita tidak dapat datang kepada Tuhan. Ya, masakan dengan hal-hal yang baik saja kita mau menerima berkat Tuhan dan kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Melainkan ketika kita menghadapi suatu persoalan penderitaan dalam kehidupan kita, dengan mudahnya kita meninggalkan Allah kita, apalagi mengutuki Allah kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar dari kehidupan Ayub yang tetap setia di dalam Tuhan. Ya, sekalipun di dalam kehidupannya ada penderitaan, persoalan, bahkan permasalahan yang dia hadapi, yang begitu dahsyat yang dialami oleh Ayub. Namun kita melihat dari kehidupan Ayub bahwa dengan penderitaannya itu, dia menunjukkan kesetiaannya di hadapan Allah. Dia menunjukkan bahwa imannya tetap kuat di dalam Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita hari ini pun tentu ada begitu banyak persoalan, penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita hari ini. Namun yang menjadi pertanyaannya kepada kita semua, mampukah kita masih mempertahankan iman kita di hadapan Allah? Masih mampukah kita mau datang kepada Tuhan ketika Tuhan mengizinkan suatu penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita hari ini? Atau adakah hari ini dalam penderitaan kita menutupi Allah kita? Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita belajar dari kehidupan Ayub, ya, melalui penderitaan yang dialaminya, menjadikan suatu kesempatan bagi dia untuk senantiasa menunjukkan kesetiaannya, menunjukkan imannya di hadapan Allah. Dan ini yang perlu dalam kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sebagai anggota jemaat Tuhan. Ya, kita menunjukkan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Tak kalah kita mengalami suatu penderitaan persoalan dalam kehidupan kita, tetap setia di dalam Tuhan. Jangan kita menghadapi persoalan penderitaan itu, ya, membuat kita semakin menyut, membuat kita semakin menjauh daripada Tuhan, dan tidak ada harapan satupun ketika kita menghadapi persoalan itu. Tapi mari kita bersama-sama mengambil dari dalam hidup Ayub, ya, melalui kehidupan Ayub yang tetap setia di dalam Tuhan ketika dia menghadapi suatu penderitaan dalam kehidupannya. Hal yang perlu dapat kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini, bagaimana penderitaan atau badai kehidupan yang dijadikan sebagai suatu kesempatan atau peluang untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Allah. Hal yang kedua yang dapat kita lihat, yaitu mereka tetap setia berharap kepada Tuhan. Ya, mereka tetap setia berharap kepada Tuhan. Kita dapat melihat dalam kehidupan murid-muridnya. Di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 hingga 41. Ketika murid-murid Tuhan Yesus menghadapi badai pada saat itu, mereka memiliki keraguan. Ya, mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka, kemampuan mereka pada saat itu, tanpa mereka menyadari ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Kalau hari ini ada begitu banyak badai, gelombang yang kita hadapi dalam kehidupan kita hari ini, jangan kita meragukan kuasa Allah dalam kehidupan kita.
kita. Kita melihat dalam kehidupan Abraham yang tetap setia berharap kepada Allah. Ya, ketika kehidupan Abraham yang sudah tua, yang sudah lanjut, dia tidak memiliki seorang anak atau keturunan, namun dia tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga genaplah apa yang telah Tuhan janjikan di hadapan seorang Abraham. Ya, Tuhan Yesus atau Allah kita yang sungguh luar biasa, dia memberikan seorang anak kepada Abraham. Dan itu menunjukkan bagaimana iman seorang Abraham yang memiliki suatu pengharapan di dalam Tuhan. Ketika dalam kehidupan dia merasa bahwa tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak mungkin bagi dia untuk memperoleh seorang anak atau keturunan di tengah keluarganya. Namun apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan seorang Abraham dan juga bersama dengan istrinya, bahwa di dalam masa tuanya Tuhan menunjukkan janji Tuhan kepada Abraham pada saat itu. Oleh sebab itu, bagi beriman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita akan belajar ya dari kehidupan Abraham. Sekalipun hari ini kita merasa bahwa tidak ada harapan dalam persoalan kita, tidak ada jalan keluar dalam kita menghadapi segala hubungan hidup kita, atau badai gelombang yang hari ini kita alami dalam kehidupan kita. Percaya, memiliki pengharapan di dalam Tuhan bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segenap hidup kita, seperti yang dilakukan oleh Abraham dan juga murid-muridnya, di sana Tuhan menyatakan kuasanya di hadapan mereka dalam setiap pelayanan mereka. Dan tentunya ini juga yang diharapkan dalam kehidupan kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan, bahwa dalam segala pekerjaan kita, usaha kita, bahkan dalam keluarga kita, komunitas kita, tentu kita mau Tuhan yang akan menuntun kita, yang akan menyertai kita. Namun pertanyaannya bagi kita saudara, sudahkah hari ini saya waktu itu sudah memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan kita hari ini? Sudahkah kita menyadari hidup kita, memberikan seluruh kehidupan kita kepada Allah? Oleh sebab itu, waktu Jumat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita belajar percaya kepada Tuhan, belajar percaya melibatkan Tuhan, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Hal yang ketiga dapat kita belajar bersama pada pagi hari ini, bagaimana penderitaan atau bukti atau badai gelombang hidup yang dijadikan sebagai suatu kesempatan atau peluang untuk kita menunjukkan kesetiaan terhadap Allah. Hal yang dapat kita pelajari yaitu setia melayani Tuhan. Kita melihat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama dan juga ayat yang ke-13. Di sana menjelaskan tentang pelayan Rasul Paulus, bahwa di mana pekerjaan atau pelayan Rasul Paulus yang begitu luar biasa dahsyatnya. Ya, ada begitu banyak penolakan yang dialami oleh Rasul Paulus, penderitaan yang dialaminya. Bahkan Rasul Paulus sering kali sudah dipenjara. Ya, di dalam kesempatan Rasul Paulus tetap setia, tetap melayani Allah. Maka dengan itu saudara dimasukkan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam penderitaan yang kita alami, kesengsaraan yang kita alami, bahkan badai kehidupan yang hari ini kita alami, tidak menjadi suatu alasan atau penghalang bagi kita untuk melayani Tuhan. Tapi jadikan itu menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kesetiaan kita di hadapan Allah. Dan tentunya itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini, bahwa penderitaan hari ini, kesengsaraan yang hari ini kita alami dalam kehidupan kita pergunakan itu dengan sebaik-baik mungkin untuk menunjukkan iman kita di hadapan Allah, menunjukkan kesetiaan kita di hadapan Allah lewat pelayanan kita di hadapan Allah. Dan itu yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau seperti Rasul Paulus yang walaupun dalam penderitaannya, dalam kesengsaraannya, bahkan dalam penolakannya terhadap orang-orang yang dia layani, ya, namun dia tetap setia di dalam Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekali lagi, apapun yang hari ini menjadi hubungan kita, persoalan kita hari ini, mari tetap setia melayani Tuhan. Mungkin itu Tuhan izinkan bagi kita hari ini yang kita alami, menunjukkan kepada kita untuk semakin mengenal siapa Tuhan kita, untuk semakin dekat di hadapan Tuhan. Ya, semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita seringkali mengutamakan atau mementingkan kepentingan pribadi kita.
sudah lalai waktu kita dengan Tuhan. Atau hari ini kita semakin hari semakin jauh di hadapan Tuhan, sehingga kita lupa akan tugas kita sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus. Dan mari kita kembali kepada Tuhan, introspeksi setiap diri kita, pribadi kita hari ini. Kalau hari ini kita semakin jauh daripada Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan, sekalipun ada begitu banyak badai yang kita alami, persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan mau dan Tuhan merindukan setiap kita kembali di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekali lagi, mari bersama kita melayani Tuhan kita. Waktu dan kesempatan yang hari ini Tuhan kasih buat kita lakukan dengan setia dalam setiap pekerjaan kita. Profesi yang hari ini Tuhan percayakan bagi kita, apapun itu, pergunakan dengan baik dan libatkan Tuhan dan melayani Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana penderitaan atau badai gelombang yang kita alami dijadikan sebagai suatu kesempatan atau peluang untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Hal yang terakhir yang dapat kita pelajari bersama-sama, yaitu setia memuliakan Tuhan. Kita melihat di dalam Mazmur 9 ayat 10 sampai yang ke-21 yang dialami oleh Daud. Daud juga mengalami suatu hal yang dahsyat dalam kehidupannya. Dalam pemerintahan Daud ada begitu banyak tantangan yang dialaminya. Bahkan persoalan yang dialami oleh Daud pada saat itu pun. Namun apa yang Daud lakukan? Dengan segala penderitaan persoalan yang dialaminya, dia tetap memuliakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulannya. Dan tentunya dalam kehidupan kita hari ini pun sebagai anak-anak Tuhan, tentunya dalam segala penderitaan kita mau tetap memuliakan Tuhan. Sekalipun kehidupan kita hari ini diterpa dengan badai persoalan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan untuk tetap setia, tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Daud yang menghadapi berbagai persoalan, ya, begitu menghadapi tantangan dalam kehidupannya, namun Daud tetap mampu menunjukkan kesetiaannya di hadapan Tuhan dengan menunjukkan, ya, dengan dia tetap setia memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, dalam penderitaan kita, tetaplah memiliki setia dalam Tuhan. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan kesetiaan mereka di hadapan Tuhan, sekalipun penderitaan yang begitu dahsyat mereka alami dalam kehidupan mereka, penderitaan dengan badai gelombang yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Bahkan seringkali mereka ingin berjatuh, ya, namun Tuhan mampu untuk mengangkat mereka kembali. Dan tentunya juga ini yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bahwa ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk sampai tergeletak. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menolong kita dalam kita menghadapi kesulitan, penderitaan, bahkan badai gelombang yang hari ini kita alami dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari sekali kita belajar dari penderitaan yang hari ini kita alami, tetap memiliki kesetiaan dalam Tuhan, tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia berharap kepada Tuhan. Dalam penderitaan kita, mari kita tetap setia melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kehidupan Ayub, Daud, Rasul Paulus, dan juga murid-murid Tuhan Yesus telah menunjukkan iman mereka di hadapan Tuhan dengan mereka tetap setia di hadapan Tuhan lewat penderitaan-penderitaan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, kita yang hari ini sebagai pengikut Kristus, penderitaan bahkan badai kehidupan yang hari ini kita alami, jadikan itu menjadi suatu loncatan bagi kita untuk semakin naik level mengenal Tuhan, lebih tetap setia di hadapan Tuhan. Jangan menjadikan penderitaan itu menjadi suatu aib bagi kita, menjadi suatu kekurangan dan kelemahan bagi kita untuk tidak mau dekat dengan Tuhan. Tapi jadikan itu menjadi suatu kesempatan bagi kita bersama untuk semakin dekat mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, badai kesusahan yang merupakan realita dalam kehidupan kita. Tapi sebagaimana orang-orang yang percaya, hendaklah kita menjadikan badai kesusahan dalam kehidupan kita menjadi suatu kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Dengan bersandar pada Tuhan, dan mari kita hadapi badai itu bersama-sama dengan Tuhan.
Maka dengan kita bersama-sama mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita menghadapi penderitaan kita, di sana kita akan melihat kuasa Tuhan yang akan bekerja. Dia akan memampukan kita, menolong kita untuk menghadapi penderitaan kita. Puji kepada Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi